suatu usaha itu akan bisa berhasil pada prinsipnya kalau ada 3 aspek yang berhasil dijalankan. Halo, selamat sore Mbak Prita. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Prita. Waduh, nih udah siap banget nih kayaknya nih penampilannya nih. Senang sekali ya Mbak Prita ya. Gimana Mbak Prita nih? Kemarin libur lebaran mudik kah Mbak? Nggak mudik ke kampung, tetapi mudik ke tempat aku dulu kuliah. Oh, flashback ya. Iya. Oke Mbak, ini perkenalkan aku Karina. Jadi nanti aku yang bantu buat ngobrol 1 jam ke depan sama Mbak Prita ya tentang keuangan bisnis gitu. Nanti jadi ada beberapa juragan juga yang nanya di kolom komentar. Nanti kita bakal bahas juga ya 2 pertanyaan gitu ya Mbak Prita ya. Oke. Ngomongin tentang tema kita hari ini nih Mbak. Kan temanya adalah mewujudkan cita-cita keuangan usaha yang aman nih Mbak. Menurut Mbak Prita sendiri nih, apa sih artinya Mbak kalau misalnya keuangan usaha kita tuh udah aman gitu? Apakah ada faktor-faktor tertentu Mbak yang mengatakan kalau kondisi keuangan usaha kita tuh sebenarnya udah aman gitu Mbak? Pertama-tama aku mau nyapa dulu nih semua juragan yang bergabung sama kita sore hari ini. Halo semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat dan baik. Dan yang pasti usahanya juga berjalan lancar terus. Dan kalau yang baru mulai usaha juga diberikan kayak ide-ide baru gitu ya untuk memulai usahanya. Nah, usaha itu kan memang sesuatu yang sifatnya terus-menerus nih Mbak Karina. Jadi memang penting banget untuk suatu usaha itu memiliki keuangan yang sehat. Kenapa? Karena suatu usaha itu akan bisa berhasil pada prinsipnya kalau ada 3 aspek yang berhasil dijalankan. Yang pertama adalah operasionalnya, yang kedua itu adalah pemasaran penjualan, dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangannya. Nah, seperti apa sih sebenarnya pengelolaan keuangan yang baik? Nah, pengelolaan keuangan yang baik itu adalah pengelolaan keuangan yang pada akhirnya bisa membuat keuangan usahanya itu semakin sehat. Karena yang namanya usaha tuh kan bisa naik turun. Nah, otomatis kita mesti tahu nih tanda-tandanya apa ya kalau keuangan kita tuh sedang mungkin agak terganggu, atau misalnya keuangannya itu misalnya saat ini posisinya sehat, tetapi kalau ada suatu hal misalnya berbahaya. Nah, ini ada 3 indikator. Yang pertama indikatornya itu adalah cash flow. Aku rasa semua juragan di sini yang punya usaha pasti setuju deh bahwa yang sering banget nih bikin kita keteteran tuh adalah masalah arus kas atau cash flow. Kadang-kadang ngerasa jualannya lancar, jualannya banyak, tapi kok lihat ke saldo rekening usahanya kok nggak ada cashnya gitu ya. Iya, jadi keuangan usaha yang aman itu adalah mereka yang punya cash flow positif itu sampai dengan 12 bulan ke depan. Jadi 12 bulan itu kan 1 tahun. Artinya usaha ini kalaupun juga terkena hal-hal yang nggak terduga kayak pandemi gitu kemarin kan 2 tahun, kan banyak banget tuh teman-teman yang mungkin punya usaha juragan, ya ada yang tokonya sampai tutup, ada yang ya macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau kita punya cash flow yang positif untuk 12 bulan ke depan, maka itu termasuk keuangan yang sehat. Yang kedua, kita punya yang namanya dana cadangan usaha. Jadi memang sebetulnya secara teori akuntansi, sebuah usaha itu tuh perlu membuat cadangan kas yang memang dia pisahkan dari modal usahanya. Jadi kalau juragan belum pernah melakukan pencadangan terhadap aset yang dimiliki, nah itu sebenarnya masih ada PR tuh yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, dia memiliki rasio pinjaman itu maksimal hanya 50% dari jumlah aset. Maksudnya gini, kita punya usaha tuh kan mungkin ada alat-alat yang kita punya, jadi kita sebutnya aset. Alat-alatnya macam-macam gitu. Ada yang mungkin dia punya usaha makanan, kemudian dia di situ punya kompor listrik, kemudian dia ada misalnya pancinya, kemudian mungkin ada alat buat bungkus dan lain-lain. Itu adalah aset. Katakanlah asetnya itu kalau dijumlahin angkanya adalah 10 juta rupiah. Nah, terus dia bilang bahwa dulu waktu beli kompornya tuh kredit, terus atau misalnya beli alat yang mana kredit. Nah, berarti kalau aset yang dipunyai oleh usaha itu adalah 10 juta, sebaiknya yang sehat itu pinjamannya hanya maksimal 5 juta. Jadi setengah dari aset yang dia punya. Jadi itulah 3 indikator ya juragan keuangannya sehat. Pertama, cash flow-nya harus positif untuk 12 bulan ke depan. Kedua, harus punya dana cadangan usaha. Dan terakhir, kalaupun juga punya pinjaman, rasio pinjamannya hanya setengah dari asetnya.
Oke, ini aku juga udah catat nih, sangat bermanfaat ya. Nanti kalau misalnya Juragan ada yang belum paham, boleh langsung ditanyain di kolom komentar ya. Jadi aku rangkum ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya faktornya, keuangan usaha dikatakan aman tuh pertama, lihat cash flow-nya harus positif gitu ya Mbak ya. Kedua harus punya cadangan, dana untuk usaha. Dan ketiga, kalau misalnya ada rasio pinjaman, itu maksimal 50% ya Mbak ya. Tidak boleh melebihi dari 50% gitu ya. Oke, bagus banget nih Mbak nih. Nah, kan kalau misalnya yang kita tahu nih Mbak nih, para pelaku usaha waktu bulan Ramadan kemarin menjelang Lebaran itu kan mungkin beberapa yang penjualannya tuh ada menaik gitu Mbak, penjualannya tinggi atau dapat profitnya tuh banyak gitu. Nah ada gak sih Mbak cara atau tips gitu kalau misalnya penjualan kita tuh lagi naik gitu Mbak? Apakah ada cara khusus buat manage-nya gitu? Ya betul. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi kita kan mungkin yang namanya usaha ada naik turun, dan kemarin mungkin Ramadan Lebaran tahun ini alhamdulillah banyak banget sih usaha yang laku sampai restock. Aku seneng banget ya. Udah di stok terus taunya profit, kok keuangan rumah tangga atau bisnisnya kok berantakan lagi ya gitu. Nah ya itu gimana tuh caranya? Jadi pada saat kita lagi dapat profit nih Juragan, pertama itu kita perlu untuk mengukur, oke, profitnya ini dapatnya dari mana? Apakah karena harganya tuh pas, jadi antara pricing dengan costingnya tuh cocok gitu. Costing tuh adalah biaya usahanya, jadi kayak COGS, HPP, yang kayak gitu-gitulah, itu istilahnya tuh kan untuk kita bisa produksi. Nah pricingnya berapa? Nah kalau misalnya profitability-nya itu didapat dari selisih dari antara pricing dan costing, nah berarti itu bagus, oke? Nah kemudian yang kedua adalah alokasinya. Nah kalau kita dapat profit, alokasinya itu biasanya untuk beberapa hal. Yang pertama, kalau kita belum pernah melakukan pencadangan usaha, nah alangkah baiknya kalau memang kita lakukan tuh ya dana cadangan usaha. Lalu sebagian lagi akan kita retain. Kenapa kita retain? Retain tuh kayak ditahan untuk diputerin lagi sebagai modal. Nah baru nanti sebagiannya lagi boleh dibagikan kepada kita sebagai pemilik usaha sebagai dividen. Tapi dividen itu tuh sebenarnya nggak dibagi tiap bulan Mbak Karina. Jadi kalau orang nih sebenarnya mau narik profit gitu ya untuk jadi pembagian keuntungan, sebenarnya yang pas itu adalah setahun sekali, atau kalaupun juga enggak, biasanya setahun tuh 2 kali. Nah terus kalau begitu aku hidupnya gimana dong Mbak Prita? Gitu kan sebagai yang punya usaha, aku rumah tanggaku cuma dari situ aja. Nah berarti harusnya gajian. Iya, berarti ada sistem gajian setiap bulan gitu ya. Berarti gajian sama sistem pembagian dividen itu berbeda gitu ya Mbak ya? Tepat sekali, karena gajian itu adalah setiap bulan, dan gajian adalah fungsi dari kita kerja di usaha itu, sedangkan kalau dividen itu adalah fungsi dari pembagian keuntungan. Dengan kata lain, kalau Juragan nggak untung pun Juragan gajian, tapi Juragan nggak boleh dapat dividen kalau Juragan nggak untung. Beda kan? Oke, jadi dividen tuh kayak bonus ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya lagi rame nih penjualan, profit lagi tinggi, berarti bisa nih dapat dividen gitu ya. Iya, tepat sekali. Jadi coba aja pada saat profit kita lagi ada gitu ya. Nah, itu 2 hal itu tuh yang diperhatikan. Oke. Aku juga baru tahu nih, sangat bermanfaat ya Mbak Prita ya. Oke. Nih kayaknya aku tahu nih, aku lihat Instagram Mbak Prita, kan Mbak Prita katanya pernah jalanin usaha gitu ya Mbak ya. Nah itu boleh cerita gak tuh Mbak terkait dulu asal mulanya jalanin usaha gimana, terus dulu pasti awal-awal kan ada struggle-nya gitu ya Mbak ya untuk bisa mencapai keuangan yang udah aman gitu Mbak. Boleh diceritain gitu Mbak terkait usahanya? Jadi kebetulan kan aku sekarang memang mengelola usaha yang usahanya usaha jasa, jadi jasa konsultasi keuangan. Nah udah berjalan 13 tahun nih insya Allah tahun ini. Asal muasalnya kenapa sih? Asal muasalnya karena sebetulnya resign dari kantor yang lama. Nah resign dari kantor yang lama, kemudian punya ilmu, diapain ya? Ternyata nggak ada cara lain selain buat usaha sendiri. Nah, waktu awal-awal itu yang berat itu sebenarnya adalah pengelolaan keuangan rumah tangga sebenarnya Mbak Karina. Kenapa? Karena dari orang gajian kantoran terus punya usaha, wah itu beda banget gitu kan. Langsung berbeda ya kondisi keuangannya gitu ya. Kondisi keuangannya. Karena dapat tiap bulan, dan pasti pada saat punya usaha, ya
sebulan itu juga belum tentu ada gitu kan. Iya, betul. Nah, itu struggle-nya tuh sebenarnya di situ. Jadi artinya kalau teman-teman mengalami itu juga, itulah kenapa pentingnya kita tuh punya cadangan. Karena pada saat kita punya cadangan, maka kita tuh sebenarnya punya kayak amunisi supaya kita tuh nggak sibuk dengan aduh gimana nih bayar listrik, bayar sekolah anak atau apa, tetapi kita tuh fokus gitu dengan usaha kita karena sebenarnya untuk rumah tangga kita tuh udah bisa Nah, kemudian yang kedua yang struggle itu sebetulnya adalah dari segi sistem. Kenapa? Karena yang namanya usaha, apalagi masih awal-awal ya Mbak Karina, kan kita jadi CEO, Chief Everything Officer, bener nggak sih? Jadi everything ya, semuanya kerjain sendiri gitu ya. Sedangkan kalau kita nggak punya sistem, kita nggak punya laporan catatan keuangan lah, wah itu mah udah nggak ketahuan usaha kita sebenarnya untung apa enggak, lalu usaha kita tuh progresnya kayak gimana, dan ini nih yang paling penting. Sebenarnya lini jasa mana sih yang profitable buat kita? Kita tuh sebenarnya ya kalau bikin usaha tuh kan mungkin jasanya ada beberapa, produknya ada beberapa. Itu kan nggak semuanya bagus. Pasti ada yang lebih bagus, ada yang lebih drop lah gitu kan. Nah, gitu ya. dengan memiliki laporan keuangan itu atau catatan keuangan itu kita jadi bisa mempelajari, oh ternyata ini nih yang ternyata harus kita pertahankan, yang ini mungkin nggak apa-apa deh kita drop dulu gitu. Jadi itu yang juga struggle tuh Mbak, karena kita ngerjain semuanya sendiri. Wah, apalagi zaman itu sistem-sistem pencatatan keuangan usaha tuh belum banyak gitu. Jadi masih manual gitu kan. Bayangin ini 13 tahun yang lalu ya, manual gitu. Untung aku orang keuangan, aku nggak ngebayang yang bukan orang keuangan. Wah, itu berantakannya setengah ampun. Dan yang terakhir adalah disiplin. Disiplin apa nih? Oke, disiplin untuk memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Nah, sedisiplin apa dari awal nih Mbak, meskipun omsetnya tuh masih tipis banget gitu ya, tetapi kita udah disiplin untuk memisahkan. Rekeningnya udah pasti kita pisah, sehingga kita tuh sebenarnya tahu, oh ini tuh uang usaha, ini adalah uang rumah tangga. Kira-kira gitu deh. Oke, berarti memang supaya nggak tercampur gitu ya urusan rumah tangga sama urusan usaha, jadi nggak bingung gitu ya Mbak. Jadi makanya dipisahkan untuk punya 2 rekening. Nah, aku penasaran nih Mbak nih, ada gak sih Mbak faktor penentu gitu kalau misalnya kita jalanin usaha kayak udah berapa banyak penghasilannya, boleh gak sih kita nambah tim atau punya karyawan gitu Mbak? Nah, itu goals-nya apa Mbak supaya kita, oh ini kayaknya udah butuh nih karyawan nih. Itu pertanyaan yang bagus banget ya, karena ada orang yang memulai usaha itu solo gitu, jadi sendiri ya. Ada juga yang memang dia udah kongsi gitu, jadi yang ini yang produksi, yang ini pemasaran. Sekarang apapun itu sebenarnya kita tuh makanya pentingnya gajian tuh di situ. Kenapa? Karena kalau kita gajian lalu kita mau mengalihkan pekerjaan itu ke karyawan, itu jelas nih karyawan digaji berapa. Karena kamu bayangin gini ya Mbak Karina, kalau kita nggak pernah ngegaji diri kita sendiri, terus tiba-tiba kita punya karyawan, kemudian karyawannya harus digaji, lalu rasanya kok kayaknya dulu nggak seret, sekarang jadi seret ya? Ya itu, karena dulu itu lupa memperhitungkan adanya gaji untuk diri kita sendiri. Jadi itu kenapa pentingnya punya gaji. Nah sekarang, dari mana nih kita tahu bahwa kita sudah perlu menambah karyawan? Satu, dari progres usaha. Kalau usaha kita sebenarnya ya kayak udah mulai menunjukkan kenaikan, pertumbuhan, misalnya pertumbuhannya itu bisa 100%, jadi kayak 2 kali lipat. Nah, itu mungkin boleh tuh dipertimbangkan untuk menambah karyawan. Terus yang kedua, kalau misalnya kita itu tidak istilahnya kita tuh jadi banyak mengambil waktu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sebetulnya bukan bukan core-nya kita, bukan keunggulan kita. Ya buat apa gitu, kayak misalnya kamu punya 12 jam gitu buat kerja. Kan kalau pengusaha kan panjang banget ya jam kerjanya gitu. Betul. Itu terus kamu malah menghabiskan misalnya 6 jam untuk let's say pekerjaan yang lebih administratif, packing dan sebagainya. Ya kan sayang gitu loh, padahal kamu bisa pakai 6 jam itu misalnya untuk memikirkan strategi marketing, lalu kamu bisa buat catatan keuangan, kamu bisa macam-macam deh. Nah, otomatis di situ kita mesti mempertimbangkan nih bahwa oh ternyata kita sudah harus nih punya karyawan, dan pastinya dengan kita selama ini menggaji diri kita sendiri, kita jadi tahu gitu loh berapa sih yang bisa kita kasih kepada karyawan ini.
Oke. Bagus Mbak. Nih aku juga dapet insight-nya banyak banget ya. Berarti kalau misalnya mau nambah tim atau karyawan, kita harus lihat juga ya perkembangan usaha kita, terus positif terus kalau misalnya udah kelihatan, wah kayaknya bisa nih buat nambah tim atau menggaji karyawan, bisa langsung gitu ya Mbak ya. Oke. Aku tambahin satu lagi dikit deh. Boleh. Ini penting nih. Karena kadang ada orang ya yang punya usaha, nggak tahu sih, mudah-mudahan sih sekarang udah nggak ada yang kayak gitu. Tapi dulu tuh banyak banget orang punya usaha tuh sebenarnya karena dia marah sama kantor tempat dia kerja, dia resign, tuh punya usaha aja deh, ada kayak gitu. Terus dia pengen nunjukin nih, misalnya pengen nunjukin bahwa gue juga bisa berhasil nih gitu ya. Nah, jangan deh. Jadi maksud aku tuh begini, kita tuh kalau punya usaha ya di awal-awal tuh kita nggak boleh malu. Kita nggak boleh malu kalau kita ngerjainnya misalnya di garasi rumah kita. Terus kita ngerjain semuanya sendiri itu nggak boleh malu. Jadi nggak usah gaya-gayaan, harus langsung nyewa apa, terus banyak karyawan supaya kelihatan usaha kita sukses. Yang tahu usaha kita sukses apa enggak adalah laporan keuangan kita. Jadi nggak perlu deh tuh gitu istilahnya kayak berpura-pura. Jadi diri sendiri lebih baik gitu ya Mbak ya, nggak perlu nunjuk-nunjukin ya, betul. Oke.